Pertanyaan selanjutnya ini ialah, misalnya kita itu mengaji, mendarus Quran nih, terus kayak tadarusah. Nah, di bulan puasa kan biasanya sering kita tiap malam tuh. Tiap malam pakai mikrofon habis tarawih itu biasanya. Nah, ini pas kebetulan ketika kita mengaji atau mendarus Quran itu terdengar suara azan. Nah, itu apakah kita stop atau kita sambung aja nih? Atau misalnya kita berada di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah, apa kita selesaikan dulu ayatnya itu atau baru kita stop atau langsung kita stop? Pas baca Quran, azan terdengar berkumandang. Ini azan langsung di masjid terdekat atau musala terdekat, bukan azan alarm HP atau azan di TV. Kita di Indonesia membuka channel Makkah, sekalinya azan di sana. Nah, ini terutama dulu azan yang memang di tempat dekat kita, di musala terdekat. Itu apa maksudnya namanya? Itu mungkin nanti maksud. Pemirsa yang berbahagia, azan dan iqamat itu kan sepaket lah. Azan adalah panggilan untuk sholat. Ketika masuk waktu sholat, maka sunnah azan dikumandangkan. Tujuannya antara lain untuk memberitahukan orang-orang bahwa sembahyang waktu sudah sampai, dan memberitahukan untuk muslimin muslimat segera bersiap-siap untuk wudhu sembahyang. Azan dulu. Azan. Biasanya kan habis azan itu orang mungkin sembahyang sunat, atau menunggu-nunggu nang wudhu di luar, atau menunggu-nunggu nang masih di jalan menuju musala. Menunggu jamaah untuk berjamaah bersama-sama sembahyang wajib itu. Sudah umpamanya jeda beberapa menit, kemudian katakanlah 10 atau 5 menit, orang-orang sudah wudhu semua, yang sembahyang sunnah sudah selesai semua, qomat dikumandangkan. Qomat itu tanda sembahyang berjamaah wajibnya itu siap dikerjakan bersama-sama. Itu bedanya. Azan untuk menandakan waktunya tiba dan memberitahukan orang supaya siap-siap wudhu dan ke masjid, ke berjamaah. Sedangkan qomat itu menandai semua jamaah yang hadir sudah siap berangkat untuk berjamaah. Itu poin penting. Azan qomat ini termasuk sunnah sembahyang. Sunnah juga. Sunnah sebelum mengerjakan sembahyangnya. Karena sunnah itu yang dikerjakan sebelum sholatnya, sunnah di dalam sholatnya, dan sunnah-sunnah setelah selesai sembahyangnya. Mohon maaf Ustaz, kita potong sedikit. Itu kalau untuk azan dan iqamat itu apakah berlaku untuk yang jamaah aja di masjid, atau kalau misalnya kita sholat sendirian tuh? Sembahyang 5 waktu, baik dia itu di masjid atau di sebuah tempat ibadah, musala, atau mungkin di majelis yang biasa berjamaah, atau sorangan pun tetap dianjurkan azan dan iqamat. Tetap dianjurkan sebagai sunnah tadi. Kada harus menunggu orangnya di masjid, kada harus menunggu orang banyak. Sorangan sembahyang tetap sunnah azan iqamat. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa di belakang layar. Binian gak apa azan? Kada boleh. Oh, tidak boleh. Berarti harus lakian aja lah. Di dalam kitab fikih termasuk antara lain yang sedang kami pegang ini, kitab fikih ibadah sekilas saja, karangan susunan Abuya almarhum almarhumullah Yahanda Kiai Hasan Effendi, bahwa nanti mungkin pada segmen berikutnya akan kita bahas juga detail nanti apa saja syarat azan. Intinya bibinian kada boleh. Panjang intinya kada boleh bibinian, lakian aja. Nah, jadi sorangan enggak berjamaah kah? Sunnah azan dan iqamat. Tapi bila sembahyang sunat tertentu nang kayak tarawih, Idul Fitri, itu qomatnya aja. Qomatnya itu pun kada harus lengkap nang kayak qomat kayak sembahyang wajib. Cukup nang
Kayak tarawih contohnya as-salata jami'ah dan seterusnya. Seringkas itu saja. Itu sunnah hukumnya. Nah, kemudian kembali lagi ke pertanyaan tadi, yang mengaji tadi itu ketika mendengar azan itu. Pas kita sedang mengaji, lalu azan, di dalam beberapa kitab fikih sebut satu di antaranya tanqihul qaul. Di dalam itu sangat jelas dijelaskan oleh pengarang kitab tersebut, ketika azan dikumandangkan maka kita wajib menghentikan semua aktivitas, termasuk mengaji tadi lah, termasuk baca Quran. Qomat kayak itu juga sama. Kadang-kadang orang memahaminya azan aja berdiaman ya. Qomat kayak itu juga sekalinya berdiaman, nang rahatan begawi apapun stop, karena Allahu Akbar, Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Gawian apapun sampai baca Quran kecil. Wajib menyimak azan dan iqamah tadi untuk segera sholat. Jadi apapun pekerjaan kita stop sementara azan dan iqamah. Habis azan iqamah lanjutlah bagawi sembahyang apa nanya itu. Jangan bemandak pasal jadi haji betul bapaknya nih. Orang azan, maunya aja orang azan mati TV mati TV-nya. Tuntung azan buka pula nyambung itu. Maksudnya berhenti itu langsung ambil wudhu dan menunaikan sholat. Dan itu pasti di awal waktu karena tadi memang pahalanya sangat besar. Jadi yang terbaik begitu azan berkumandang atau dan qamat, kita sama-sama hentikan semua aktivitas, apalagi hanya untuk dunia aja. Stop. Allah maha besar. Allah maha besar. Yang lain halus. Sembahyang tuh paling 5 menit semua. Bisa kada sampai. Kita aja pernah ekspres sembahyang. Nawa wajibnya aja lagi kekanakan bahari. Azan pas ratan nonton TV, film kesayangan, kartun baharian atau apalah. Sembahyang tuh sambahyang. Madep ke TV, saking sayangnya ketinggalan acara tadi. Berapa waktunya sembahyang zuhur? 2 menit. Selesai. Super Express berarti itu. Wah, pertama turbo. Sampai yang zuhur 4 rakaat itu magawi 2 menit aja. Apalagi pamannya renang laju pada itu, saking kada hendak ketinggalan acara kesayangan. Pada kada pas sampai itu nang standar aja, nang standar nang santai. Yang normal. Kira-kira sampai yang zuhur 4 rakaat itu nang sadang berapa kira-kira? 5 menit. 5 menit lah. 5 sampai 10 lah. 5 itu sadang, mau 10 itu sudah santai, khusyuk, mungkin sudah betul-betul menikmati lah. Tidak ada hutang. Tidak ada ya. Artinya dalam jangka ya dilawasakan tuh kira-kira mulai berwudu lah. Mulai berwudunya memasang baju, sarung, jubah atau mukena bagi ibu-ibu, sampai yang santai, sampai berzikir, tasbih, berdoa, dilawasakan seperempat jam. Itu lawas sudah itu. Apalagi boleh ekspres tadi 2 menit. Nah, sembahyang itu sebetulnya bukan beban. Kada beban dan tidak menghalangi aktivitas nada, kada mengurangi Pak. Bahkan sebaliknya sembahyang itu akan menjadikan semua aktivitas menjadi berkah. Sabaratan yang kita gawi 24 jam itu bila sembahyang aktif kelima-limanya dawal waktu berkah semua waktu kita. Jadi bukan beban sebetulnya. Jadi bila sudah azan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan sama-sama. Stop semua pekerjaan, apapun itu. Langsung kita melaksanakan sholat. Langsung. Nah, kecuali ada pengecualian, kita sedang melaksanakan sebuah kewajiban yang sangat penting. Dikiau orang tua. Kan wajibnya hoti, wajib berdatangi, mas azan. Kutangis teman, mohon maaf sudah azan sedang cepat izin. Kita mungkin kuitan kada memberiakan.
Atau posisinya umpamanya itu, ini contoh, posisinya itu sedang tubuh bernajis, kotor loh, najis beda loh, beda. Ini nang bernajis aja loh, najis itu kan menghalangi sembahyang. Kalau sembahyang harus disucikan dulu. Umpamanya sedang begawi di kandang kambing, sapi atau kandang ayam tuh kan belepotan kayak ayam mau najis lah. Nanggung bener nih, dikit lagi selesai. Kadang artinya sangat nanggung. Ulama ada yang membolehkan, selesaikan dulu gawian, selesaikan dulu pekerjaan itu. Cuma wajib berniat di hati. Wajib berniat ketika azan datang, ketika azan berkumandang, kita kada kola somang gawi sembahyang itu di awal waktu kita wajib berniat, ya Allah, sembahyang ini segera ulun kerjakan begitu pekerjaan selesai dan tetap di dalam waktunya. Jadi pekerjaan itu pekerjaan yang lakas tuntung. Mun pekerjaannya 4 jamnya tuntung itu kada kalasi. Harus stop pekerjaannya. Stop. Ini nanggung banget dan memang najis. Tapi berniat ulun, ya Allah, begitu selesai pekerjaan yang sedikit lagi ini langsung bersih-bersih, bersuci, mandi, bersih suci, langsung sembahyang, ya Allah. Jadi kayak itu. Jadi memang dalam aturan sholat inilah kita memang tidak melambat-lambatkan lah. Kada boleh. Kada boleh. Walaupun ada pekerjaan itu yang seperti tadi kan suatu pekerjaan yang terpaksa itu. Terpaksa karena najis atau tanggung banget. Atau bila-bila kita tunda apa jangan diampi bos. Berarti tetap harus berniat kita di hati. Ketika azan datang hendak sembahyang sesegera mungkin. Baik. Begini Ustaz, apakah sholat ini sebetulnya itu seperti apa sholat ini? Apakah harus seribet itu kah sholat ini bagi kehidupan kita itu? Ribet maksudnya gawiannya kah? Sholatnya itu kah? Misalnya kan kita harus sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Nah kadang sebagian orang itu ada yang merasa itu masa Islam itu harus jika sampai waktu merasa ribet lah pokoknya, merasa dipaksa, merasa terbebani. Ini pertanyaan yang sangat penting ini. Tergantung pola pikir atau mindset cara berpikir kita. Sholat ini sembahyang dalam sebuah hadis. Masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin jarin ala babi ahadikum ilakhil hadis atau kama qala Nabi. Ujar begitu Rasulullah, yang artinya perumpamaan sholat 5 waktu nang kita gawe tiap hari seperti sebuah sungai yang mengalir tepat di depan pintu rumah kalian. Kamu bayangkan kita besi rumah, di hadapan rumah ada sungai yang mengalir jernih, bersih, sejuk. Airnya itu jernih, bersih, sejuk. Bayangkan Nabi sembahyang 5 waktu seperti mandi 5 kali sehari. Mandi 5 kali sehari. Biar sehari berapa kali mandi biasanya? 3 kali. 3 kali. Udah bersih lah. 3 kali itu sudah perasaan bersih. Sudah bersih lah. Perasaan sudah bersih. Wangi lah. Sudah ganteng lah. 3 kali itu hanya. Bayangkan 5 kali sehari mandi. Masya Allah. Tentunya sambungan hadis tidak akan lagi tersisa kotoran apalagi najis sama sekali. Maksud kotoran itu dosa-dosa atau kotoran memang di badan. Orang mandi kan supaya badan kembali fresh, segar, bersih. Nang mandi 3 kali sehari aja luar biasa gagahnya, sehatnya, fresh, bungas, harum, wangi. Lagi 5 kali mandi sehari, 5 kali mandi dalam sehari. Seperti itulah perumpamaan sembahyang 5 waktu, membersihkan segala dosa-dosa yang ada pada tubuh, menyehatkan jiwa raga, mempreskan pikiran, menjadikan waktu menjadi berkah keseharian. Masya Allah. Jadi sebujurnya sembahyang itu bukan beban Bapak Ibu, wahai para pemirsa, adalah kebanggaan, keperluan, kebutuhan kita. Kita yang perlu sholat, bukan Allah yang perlu dengan ibadah kita. Bukan. Nah kayak makan tuh kewajiban gak? Keperluan gak sebujurnya? Keperluan kita. Nah,
Bila orang ada yang memadahkan makan itu kewajiban, bujur juga. Karena kita kada makan, logikanya fisik kita akan melemah, mati. Yeah. Kan wajib nih. Wajib itu sesuatu yang harus kita ditawar. Wajib. Tapi dalam kata-kata wajib itu ada kesan terpaksa, dipaksa. Karena wajib mau kada mau. Yeah. Tapi bila kita memahami hakikatnya tujuan makan, supaya awaknya beraktivitas dengan baik, normal, sehat, dengan asupan gizi yang memadai kan, maka kita akan menyadari makan itu bukan lagi paksa, tapi kita perlu makan keperluan. Nama kata paksa lah. Kalau bila lapar dengan sendirinya tuntutan parut nang lapar hendak makan. Amun kawan nang kayak itu luar biasa menggeser kesan atau pola pikir mindset kita yang tadinya sembahyang itu adalah beban, hal yang merepotkan, apa namanya itu, paksaan. Aduh, aku awal bener nih. Kalau kayak itu kan ada paksaan. Kita ubah, geser pelan-pelan jadi keperluan. Sehingga kayaknya bila kada makan ada yang kurang. Bila kada makan tubuh kelemas, kita juga sembahyang. Bila azan berkumandang tadi belum sembahyang atau menunda, ada yang kurang, ada yang sangat-sangat dibutuhkan dan harus segera dikerjakan, ada yang kurang itu. Maka luar biasa tuh, insya Allah bila kawak itu cara berpikirnya, insya Allah menikmati sembahyang itu, bukan lagi paksaan. Berarti dapat kita pahami pemirsa bahwasanya sholat itu betul sebagai kewajiban, tapi kita yang sangat memerlukan untuk sholat itulah kewajiban, karena memang ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan memang karakter manusia itu, mohon maaf, banyak yang malas, suka menunda, apapun alasannya, intinya koler. Maka tahap pertama sembahyang dipahami sebagai kewajiban yang mungkin terasa paksaan. Tapi bila memahami hakikat makan tadi, sembahyang insya Allah menjadi sebuah kebutuhan, keperluan kita yang sangat memerlukan. Nah, seperti itu gitu. Baik pemirsa, ini pertanyaan yang terakhir, yang nomor 6 dari saudara-saudara kita yang telah masuk kepada kita. Silahkan. Begini Ustaz, kalau kita, mohon maaf, ini belum sampai ke pertanyaan yang ke-6, masih pertanyaan yang ke-5. Ada sambungannya masih? Gini yang kelima nih, kalau kita sholat kemudian tidak sengaja kita terkentut, terkentut, kada sengaja. Ya, mungkin ada beberapa faktor, misalnya kayak sedang masuk angin atau apa. Ya, masuk angin sehingga anginnya minta keluar. Tidak terbendung lagi ya. Terbendung lagi lah. Nah, itu bagaimana itu Ustaz solusinya? Solusi bagi yang sholat tadi, yang suka terkentut-kentut tadi, mungkin kan sudah berwudu, mau sholat. Ini solusinya ke hukum nih? Kentut, solusinya dulu Ustaz, baru nanti kan, nanti kan sampai kepada hukumnya itu, bagaimana hukumnya yang dapat kasus yang seperti itu. Karena kan di segmen-segmen sebelumnya kita pernah dulu bukan membahas tapi menyerempet sedikit tentang yang salisil baul itu. Salisil baul. Ini kalau ini kan kentut-kentut nih. Jika arah sana mungkinlah hubungannya lah. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, orang ingin sholat harus mempersiapkan sebaik mungkin. Itu adalah poinnya. Harus sembahyang nih. Saya bujur-bujur hendak ingin sembahyang, hendak menghadap Allah pencipta kita, tentunya dengan kondisi yang terbaik, pakaian, tempat, sikap terbaik. Bila ada sembahyang itu, dasa bujur siapakan pakaiannya bersih, suci terutama. Mengkawat minyak harum, nang bagusok nang rapi. Ada tadi kan? Nah, fisik pula kita kondisikan, kita siapkan fisik supaya fisik itu betul-betul fit. Maksudnya itu siap sembahyang. Ada nang kada siap, seperti orang nang lapar benar.
orang yang kelaparan itu dianjurkan makan dulu sebelum sembahyang. Makan dulu. Maka dia bilang makruh sembahyang dalam keadaan sangat lapar. Kalau siup? Iya. Kamang getar. Oh. Dia bilang imam ini makan getar sekali aku belum makan. Nah, itu jadi masalah pula. Jadi bila hendak sembahyang itu nang memang kelaparan belum makan, makanlah dulu. Nang memang kondisi kayak tadi hendak bekantut, anginnya kebanyakan, atau hendak kencing, apalagi hendak buang besar, buang langganal, jangan ditahani, sebaiknya selesaikan tugas Anda di jam terdekat itu. Jangan sampai kan pas sembahyang mana dibekantut atau apa tuh kadang khusyuk lagi itu mengganggu lah. Nah, itu solusinya adalah bila memang kondisi perut lagi masuk angin atau hendak kencing, bekami atau buang air besar, selesaikan dulu habiskan dulu tugas perut tuh supaya plong sampai yang tenang kalau terganggu. Itu kira-kira yang terbaik tuh. Baik, kalau untuk hukumnya ketika sholat terkentut pasti batal. Yang namanya kentut itu basing haja kah, babunyi kah, kada kah, babau kah, kada kah, tetap batal. Walaupun sedikit tetap batal. Karena sudah kita bahas Bapak Ibu di segmen sebelumnya pada materi wudhu ya. Nah sebenarnya itu kan lengkap sudah kita bahas. Nanti silakan pian telusuri simak pada part sebelumnya tentang wudhu itu ada, insyaallah ada syarat, rukun, sunnah wudhu termasuk pembatal wudhu. Kita ulang sekilas secara cepat. Pembatal wudhu ada 6 semalam. Antara lain keluar apa saja dari kemaluan, nanti muka, nanti belakang, apa aja. Nah keluar amas, keluar duit, keluar intan, termasuk keluar angin, batal. Kecuali keluar sperma atau mani. Nah, itu sudah dibahas semalam. Bila keluar mani, wudhunya kena batal. Tapi mandi wajib. Alahan lagi berarti. Cuma kan ketika bapaknya pas sembahyang untuk keluar mani, kada batal sembahyang, lanjutkan. Tapi setelah salam untuk sembahyang berikutnya mandi wajib dahulu. Intinya takantut tadi tersengaja, apalagi bersengaja, sama-sama batal. Sengaja nyaring pulang. Berbau pulang. Kasihan kawan. Batal. Jadi intinya batal karena keluar apa saja dari kemaluan muka dan belakang adalah hal yang sangat jelas membatalkan wudhu. Begitu wudhunya batal, ketika wudhunya batal, sembahyang otomatis juga batal. Jadi jangan deklarasi nyata-nyata takantut. Ini nang yakin lah, nang yakin takantut nih. Yakin lain nang perasaan was-was lain lagi tuh kayaknya pembahasannya. Yakin terkentut atau bakantut, maka sembahyangnya sudah batal. Jangan dikerasi, jangan terusakan berdosa. Stop langsung, kembali wudhu dan ulang sembahyang dari awal. Nah, itu solusinya. Kan tidak mungkin juga kan manusia itu kembung terus-terusan tidak mungkin kalau lah. Kecuali begawi di padang angin. Momennya begawi punya gawiannya itu di tengah lapang angin kencang terus tuh. Apa kira-kira itu ya? Nelayan di tengah laut. Atau memasang kabel di atas udara tinggi itu kan angin tiap hari tuh. Atau main tuh bakaliangan tiap hari itu kan angin terus kambung tiap saat. Masuk akal, cuma jarang terjadi. Ada karena kondisi perut memang sangat nyaman. Pangantutan juga lancar. Tapi kan ada karena kondisi perut yang stabil. Nah, artinya bila memang tak kantut atau sengaja batal. Nah, gitu. Nah, tadi ada kalau tadi apa nang kayak selesil baul aja. Nah, itu sudah kita bahas semalam di segmen wudhu itu. Nah, kalau kondisi sudah. Kalau kondisinya umpamanya salisil baul itu kan artinya bakamihnya itu kada tiis. Baciciran terus. Dari kita bahas sebelumnya. Ini bukan salisil baul tapi salisil durat.
Ada. Nggih. Pangantutan setiap saat. Dikit-dikit put. Hampir tiap saat ada. Nggih. Ada kondisi selisidurat. Artinya pangantutan tiap saat. Oh, berarti bukan saat-saat tertentu aja lah. Ada. Hampir sepanjang waktu itu bahkan tajian tahap yang terjadi kan. Nggih. Itu penyakit. Kelainan lah. Nah, kelainan itu hukumnya sama seperti selesil baul. Maka ini hendak berwudu untuk sembahyang, syaratnya harus masuk waktu sholat itu. Nggih. Umpamanya hendak sembahyang zuhur, masuk dulu waktu zuhur, hanya dia berwudu untuk zuhur. Amun inya berwudu sebelum masuk waktu zuhur, kada sah wudunya. Kenapa? Bukan sah, mohon maaf. Batal terus karena kentutnya dikit-dikit kentut. Nggih. Itu yang harus diobati itu ya. Ya, tapi bila sudah masuk waktu sholat, dia berwudu, langsung sholat, di tengah sholat dia kentut-kentut juga, dimaafkan, diampuni, karena itu adalah kondisi yang dia sedang kena penyakit yang memang kada kawadian itu. Amun yang sesudah baul itu kan wajib dia di pempes. Pempes atau popok lah bahasa bayi itu, supaya kada merembes ke tubuh yang lain. Ini kan cuma angin. Kada harus pakai popok, tapi tadi wudunya harus masuk waktu sembahyang. Maksudnya itu cukup jelas lah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Amin. Ada lagi? Ada yang terakhir ini ialah kalau sholat sunnah sebelum zuhur itu kan yang seharusnya itu 4 rakaat. Tapi kalau kita melaksanakan 2 rakaat aja, apakah itu boleh? Boleh. Orang harusnya 4 menurut pertanyaan. Nggih. Tapi jangan bagi 2 rakaat aja. Nggih. Oh iya. Nah, ini agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya yang ditanyakan perkara sunat. Nggih. Sunat. Kita ulangi Bapak Ibu, di dalam fikih hukum taklifi, hukum syara kan 5 itu. Ada wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Kita langsung ke sunat. Sunat dalam fikih apabila dikerjakan dapat pahala. Kalau kata digawi tidak apa-apa. Itu dulu yang harus dipahami, dimengerti. Apabila perkara itu hukumnya sunat dalam fikih, digawi dapat bonus pahala. Tapi bila kada digawi, koler kah, kada sempat kah, kada berdosa, karena hanya tambahan bonus pahala. Nah, termasuk yang ditanyakan ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sembahyang fardu. Dalam fikih istilahnya apa tuh? Sembahyang sunnah apa? Rawatib. Sembahyang sunat yang menyertai mengiringi sembahyang fardu. Ada sebelumnya, ada sudahnya. Contoh zuhur tadi. Berarti kan sebelum zuhur namanya sunnah qabliyah. Istilah fikihnya. Sesudah zuhur namanya ba'diyah. Nah, kita ulangi lagi. Sembahyang ini adalah sunnat hukumnya. Tapi perlu dipahami juga, rawatib yang mengiringi sembahyang fardu itu ada yang sunnah muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu berarti kan sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat kenal pahalanya. Kenapa dianjurkan? Kenapa sangat dianjurkan? Karena memang sejak dahulu Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan. Masya Allah. Hampir tidak pernah meninggalkan sembahyang tersebut, sehingga hukumnya menjadi sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Bukti sangat dianjurkan, Rasulullah sangat sayang kalau ketinggalan. Nah, berarti bukan selalu, tapi hampir kada pernah meninggalkan. Kalau selalu kan nanti jadi wajib. Tidak, hampir kada pernah meninggalkan. Nah, yang qabliyah ba'diyah atau yang sholat sunnah mengiringi fardu itu yang muakatnya nih, ada 10 rakaat aja. 10 rakaat? Ya. Dalam 1 hari 1 malam? Tersebar di 5 sembahyang wajib tadi. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Ini muakat nih. 2 rakaat setelah zuhur. Ya. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ulangi, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib,
2 rakaat setelah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hanya 10 rakaat ini yang tersebar dalam sehari semalam yang sunnah muakkad, artinya sangat ganal pahalanya. Selebihnya dari yang 10 rakaat ini sunnah juga, tapi ghairu muakkad, artinya tidak terlalu besar pahalanya. Nah, kemudian bagus nih penanya ini menanyakan ya, berarti beliau paham atau mungkin melihat orang atau sudah mungkin mengerjakan, tahu seharusnya 4 rakaat, berarti kemungkinan kita husnuzan beliau ini terbiasa atau sering melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini fadilahnya luar biasa. Ke-4 rakaat ini luar biasa. Kalau kita kerjakan saja yang dua rakaat saja sebelum zuhur, yang sunnah muakkadnya tadi, sudah kenal betul pahalanya. Kita kerjakan 4 rakaat sekaligus, tambah 2 lagi kan? Artinya qabliyahnya tambah 2. Disambung Pak, dilengkapi dengan setelah zuhurnya 2 rakaat sunnahnya itu muakkad, tambah lagi 2. Artinya kan sebelum zuhur mengerjakan 4 rakaat qabliyah, setelah zuhur 4 rakaat ba'diyah. Di antara fadilahnya, siapa yang mengerjakan sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat, seakan-akan atau apa gimana itu 8 rakaat tuh, dia membuka pintu surga yang 8 untuk dirinya. Masya Allah. Walaupun mungkin yang 2-nya dirubahkan, tapi ada hadis yang menjelaskan pahalanya juga sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, untung benar orang kawas sembahyang sampai qabliyah ba'diyah. Nang sampai yang wajib aja kawa aktif kelima itu untung ganan. Apalagi kawa sampai rawatib qabliyah ba'diyah, luar biasa. Rajin. Insyaallah. Luar biasa. Ini kalau yang untuk 4 rakaat sebelum zuhur ini berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Boleh langsung 4 rakaat. Boleh. Sembahyang siang sunnah ya. Sembahyang sunnah pada siang hari boleh dilaksanakan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Jadi musalli sunnat az-zuhri 4 rakaatin qabliyatan lillahi ta'ala. Ketika takbir Allahu Akbar, aku berniat aku sembahyang sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi ingat, bila sembahyang sunnah langsung 4 rakaat sekali salam, tidak usah memakai tahiyat awal. Nah kayak zuhur kan ada tahiyat awal, ada akhir. Nah kalau sembahyang sunnah kada usah memakai tahiyat awal. Jadi 4 rakaat itu langsung, rakaat pertama tentu langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri pulang, ketiga berdiri, keempat langsung salam terakhir, tahiyat akhir salam. Itu kalau siang boleh sembahyangnya langsung 4 rakaat sekaligus 1 kali salam, cuma jangan pakai tahiyat awal. Nah tapi kalau sembahyangnya malam, maghrib, isya, subuh pokoknya nih, atau tahajud, masna cukup 2 rakaat sekali salam. Itu kalau untuk yang malam. Jadi aturannya memang seperti itu. Bila siang boleh langsung 4 rakaat sekali salam, 2 rakaat boleh juga. Kalau malam 2 rakaat salam. Kada boleh langsung ke 4 rakaat. Gitu aturan fikih yang berlaku, insyaallah. Baik pemirsa, itu tadi daripada ke-6 pertanyaan daripada saudara kita yang masuk kepada kami. Mudah-mudahan bagi para penanya dapat memetik hikmah, yakni memahami tentang bagaimana yang telah kami berusaha untuk menjelaskan sebaik-baik mungkin. Bagi pemirsa yang lain, jika ada beberapa pertanyaan nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insyaallah di kesempatan waktu yang akan datang kami akan berusaha untuk menjawab kembali. Baik pemirsa, untuk selanjutnya yakni kita akhiri pertemuan kita pada segmen kali ini. Namun sebelum kita mengakhiri ini, kita tentunya bersama-sama berdoa, dan ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Tafadhal Ustaz. Sebelum berdoa, ini ada pesan dari ulun pribadi mengenai jawaban-jawaban yang berusaha kita uraikan tadi. Para pemirsa
jangan sungkan untuk menegur, berkomentar kembali seandainya memang jawaban kami kurang memuaskan, atau jawaban kami kebetulan keliru, melenceng, salah. Jangan sungkan untuk memberikan teguran lewat komentar atau dan lain-lain, karena kami menyadari kekurangan kami juga manusia tak sempurna, manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Mungkin keterbatasan ilmu kami mungkin menjelaskan tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab fikih. Kami juga minta ampun, minta halal kalau penjelasan kami ada yang tidak sesuai, melenceng atau bahkan salah dalam ilmu fikih. Jangan sungkan untuk memberi keteguran. Dan kalau memang ternyata apa yang kita bahas bersama ini adalah sebuah kebenaran, itu berarti memang semata-mata petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat memahami, dapat tentunya mengamalkan dalam kehidupan keseharian, terutama sembahyang. Amin. Ini hal yang paling urgent, paling pokok, paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik untuk istiqamah menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu tentunya. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, untuk menutup ini mari kita memohon doa kepada Allah kembali dengan diawali dengan Ummul Quran ala hadhihi wal qabul al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minkum taqabbal ya Rabbi. Baik pemirsa, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu menonton channel Al-Kausar Multimedia, yakni dalam acara Tajasan, tanya jawab santai, dan juga jangan lupa untuk selalu ditekan tombolnya, loncengnya. Nah, dan jangan lupa juga diberikan like, komen yang membangun tentunya, dan jangan lupa juga untuk di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya kepada teman, saudara, sanak kita semua. Dan tentunya juga kita nanti akan kembali lagi insya Allah dengan berbagai macam sub-sub materi tebab yang belum kita bahas. Insyaallah akan terus berlanjut insyaallah, demi untuk mencerdaskan umat dan memberikan pemahaman ilmu agama kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Mungkin ini dari kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.